Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rudi Satrio dari kelas 12 IPA 3. Di video ini saya akan membahas mengenai fenomena kuantum. Yang pertama, pengertian fenomena kuantum. Fenomena kuantum adalah fenomena yang muncul akibat ada beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Fenomena kuantum merupakan tanda dari awal fisika modern yang ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi atau diskrit yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Di materi ini kita akan membahas dua subbab, yaitu radiasi benda hitam dan dualisme cahaya. Radiasi benda hitam. Benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Tidak ada yang dipantulkan. Radiasi yang dipancarkan benda hitam disebut dengan radiasi benda hitam. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan luas permukaan per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Intensitas total sama dengan daya radiasi per luas penampang sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali suhu pangkat 4, atau daya radiasi sama dengan emisivitas dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas penampang dikali suhu pangkat 4. Contoh soal radiasi benda hitam. Selembar plat besi berukuran 10 x 10 cm dipanaskan hingga suhu 727 derajat Celcius. Tentukan laju rata-rata energi radiasinya jika plat besi dianggap benda hitam dan konstanta sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 Weber per meter kuadrat Kelvin. Jawabannya, karena luas permukaan plat memiliki dua sisi atas dan bawah, maka luas penampang sama dengan 2 dikali 10 kali 10 sama dengan 200 cm kuadrat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat, dan suhunya 727 derajat Celcius diubah ke Kelvin, maka ditambahkan dengan 273 sama dengan 1000 Kelvin sama dengan 10 pangkat 3 Kelvin. Langsung saja dimasukkan ke rumus. Emisivitasnya 1, konstantanya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali luas penampang 2 kali 10 pangkat min 2 dikali suhu 10 pangkat 3 dipangkat 4 sama dengan 1,134 kali 10 pangkat 3. Dualisme cahaya. Dualisme cahaya adalah suatu konsep bahwa cahaya dapat berbentuk gelombang dan partikel. Artinya cahaya bersifat sebagai gelombang yang kontinu, namun juga dapat bersifat sebagai partikel yang diskrit. Sifat dualisme cahaya tidak dapat muncul secara bersamaan. Ketika cahaya berperilaku sebagai gelombang, maka cahaya dapat bersifat sebagai gelombang. Adapun ketika cahaya berperilaku sebagai partikel, maka cahaya bersifat partikel. Cahaya sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Christian Huygens. Hal tersebut kemudian dibuktikan oleh percobaan Thomas Young pada 1830 melalui percobaan celah gandanya. Thomas Young mempelajari difraksi dan interferensi cahaya yang memberikan dukungan kuat pada teori gelombang Christian Huygens. Sejak saat itu, penelitian cahaya terus berlanjut melahirkan pandangan bahwa cahaya merambat dalam gelombang elektromagnetik yang berbentuk transversal, sehingga disimpulkanlah bahwa sifat cahaya sebagai gelombang, misalnya pembentulan, pembiasan, hamburan, difraksi, polarisasi, dan interferensi. Cahaya sebagai partikel. Pada tahun tersebut, Arthur Holly-Jensen mengamati terjadinya efek yang hanya dapat dijelaskan jika cahaya memiliki bentuk sebagai gelombang dan partikel. Hal tersebut didukung oleh Louis de Broglie bahwa cahaya memiliki dualisme, yaitu bisa bersifat sebagai gelombang maupun partikel. Cahaya sebagai partikel didukung oleh terjadinya efek fotolistrik, bahwa cahaya dapat bersifat sebagai partikel yang diskrit atau terpotong-potong dan bukannya kontinu atau terus-menerus ada. Cahaya sebagai partikel terbentuk dari paket-paket energi per kuantum yang disebut sebagai foton. Foton memiliki energi di dalamnya. Dilansir dari Chemistry Libre Text, besar energi kinetik foton sebanding dengan frekuensi dan konstanta Planck.
Rumus dualisme cahaya. Energi foton sama dengan konstanta Planck dikali laju cahaya per panjang gelombang, di mana konstanta Planck bernilai 6,63 dikali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Contoh soal dualisme cahaya. Terdapat sinar dengan panjang gelombang 5500 angstrom. Kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dengan ketetapan Planck-nya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Maka, berapakah energi yang terkandung dalam sinar tersebut? Diketahui panjang gelombang 5500, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule per sekon. Jawabannya, nilainya tinggal dimasukkan ke dalam rumus dengan ketetapan Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule per sekon dikalikan dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lalu dibagi dengan panjang gelombang 5500 angstrom, maka menghasilkan 3,6 kali 10 pangkat minus 26 Joule. Sekian penjelasan dari saya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.